Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Jembatan gantung penghubung 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara ambruk, menyebabkan 3 mobil nyaris tercebur ke sungai. Perajin tahu dan tempe di Kabupaten Aceh Besar menjerit akibat harga kedelai yang terus melonjak selama sepekan terakhir. Petani diminta mewaspadai perubahan iklim yang bisa mengakibatkan produksi kopi menurun dan diserang hama. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Aceh Selasa siang. Mereka mendesak Kejaksaan berkomitmen melanjutkan pengusutan kasus surat perintah perjalanan dinas SPPD fiktif di DPR Kasimelu yang hingga saat ini belum tuntas. Dalam aksinya, massa berorasi mendesak Kejaksaan Tinggi untuk tidak menjadikan 6 orang tersangka sebagai sampel pengusutan kasus. Namun penyidik perlu mengungkap lebih dalam kasus SPPD fiktif di DPR Kasimelu. Dari sejumlah mantan anggota DPRK dan anggota DPRK aktif yang diduga terlibat, baru 6 orang yang dihukum. Selebihnya masih bebas, bahkan sebagian mencalonkan diri sebagai calon legislatif pemilu 2024. Penyidik Kejaksaan seharusnya memeriksa 17 mantan dan anggota DPR Kasimelu, bukan hanya menghukum 6 orang. Karena itu, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh membuka kembali kasus ini dan mahasiswa mengawalnya hingga ada tersangka baru. Dan hari ini baru 6 tersangka baru ditetapkan sebagai orang yang bersalah. Namun sebelumnya dalam penyalahgunaan anggaran ataupun korupsi SPPD fiktif ini diduga ada 17 tersangka, ada 17 oknum DPRK. Namun kita dari Ikatan Mahasiswa Pemuda Selama Mekah ini meminta kepada Kejati untuk segera mengungkapkan sisa dari oknum yang telah korupsi SPPD fiktif DPRK Kasimelu. Sementara itu, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Aceh Ali Rasap Lubis mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Mahasiswa harus bersabar hingga putusan kasasi keluar. Jadi ini masih proses kasasi, ya. Kasasi ini masih berlanjut, ya. Kalau dikatakan Kejati Aceh bermain-main, saya bisa pastikan Kejati Aceh tidak ada main-main dalam kasus ini. Sejak awal, ya, kasus ini ditangani, kita komitmen dan serius. Sampai saya minta kepada adik-adik kawal kasus ini ke pengadilan. Kasus korupsi SPPD fiktif DPR Kasimelu terjadi pada rentang waktu 2014 hingga 2019 yang merugikan negara hingga 2,7 miliar rupiah. Kasus ini melibatkan 17 anggota DPR Kasimelu. Aksi damai ini dikawal sejumlah polisi. Usai berorasi, massa membubarkan diri dengan tertib. Tim Liputan Aceh melaporkan dari kota Banda Aceh. Pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista digelar di lapangan Sudirman, Kota Lok Sumawe. Warga antusias untuk melihat dari dekat tank Leopard hingga Panzer Pindad yang digelar dalam rangka ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Alutsista TNI dari 3 matra ditampilkan kepada warga. Beragam senjata dan peralatan tempur, termasuk kendaraan tempur darat dan laut, bisa disaksikan. Warga dan pelajar pun memanfaatkan pameran ini untuk melihat lebih dekat berbagai senjata. Mereka menyempatkan diri berfoto dengan latar belakang kendaraan tempur dan senjata.
Pameran alutsista ini juga mengedukasi warga tentang fungsi senjata untuk menjaga wilayah Indonesia. Pameran alutsista TNI ini merupakan cara memperkenalkan berbagai peralatan militer kepada warga di Kota Lok Sumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Pengenalan senjata khususnya kepada remaja agar mereka berminat untuk menjadi bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Dari siswa dan masyarakat sendiri, dari siswa tadi mengunjungi stand-stand yang sudah ada dan di dalamnya diberi penjelasan tentang alutsista yang ada, sehingga mereka mungkin berkeinginan ke depannya untuk menjadi dari salah satu bagian TNI. Yang diangkat pada TNI ke-78 ini yaitu TNI Patriot NKRI menjadi pengawal demokrasi Indonesia Maju. Selain pameran alutsista, sejumlah stand TNI juga dihadirkan, baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, termasuk dari batalion dan infanteri. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Lok Sumawe. Ini nggak dapat sama dengan yang saya tunjuk. Para petani kopi di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Benar Meriah, dan Kabupaten Gayo Luwes diminta mewaspadai perubahan iklim. Perubahan iklim bisa berdampak langsung terhadap produksi kopi, khususnya di daerah dataran tinggi. Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang berdampak negatif pada tanaman kopi. Dampak tersebut dapat berupa berkurangnya biji kopi di pohon akibat ancaman hama. Menghadapi kondisi ini, para petani kopi di daerah dataran tinggi dilatih cara beradaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Pelatihan ini juga untuk membantu petani kopi agar bisa mengatasi kendala dan bertahan di tengah perubahan iklim. Perubahan iklim juga mempengaruhi suhu pada tanaman kopi sehingga mudah diserang hama. Maka adaptasi bisa dilakukan dengan cara menanam varietas yang sesuai dan menambah pohon pelindung di kebun kopi. Untuk menangani atau mengantisipasi perubahan iklim ini kan kita ada dua hal sebenarnya. Yang pertama adalah adaptasi. Petani secara umum sudah melakukan adaptasi itu sebenarnya, melakukan mitigasi. Nah, mitigasi itu apa sih sebenarnya? Mitigasi ini di kebun ini bisa kita lihat, mitigasi itu kita menebalkan naungan. Tapi ini naungannya masih keliru juga. Ini lamturu gung yang besar gitu ya. Seharusnya dia kita pakai lamturu lokal yang kecil, yang rendah gitu ya. Yang ini. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, dengan demikian, para petani kopi tetap bisa berproduksi dan bisa bersaing di pasar global dengan memanfaatkan peluang. Jadi kita sangat menginginkan supaya petani di daerah manapun mereka berada, terisolir manapun mereka, mampu mengambil peran di dalam pasar global yang semakin mengarah kepada pasar yang beretika. Yang diinginkan oleh Fairtrade ini adalah pasar yang beretika dan berkeadilan. Jadi mudah-mudahan dengan ikut berpartisipasi dalam pasar global ini, petani kita bisa mendapatkan harga yang lebih baik dan mendapatkan dampak yang lebih luas. Pelatihan cara menghadapi perubahan iklim dipadu dengan kunjungan ke kebun kopi guna melihat langsung cara merawat tanaman kopi. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Benar Meriah. Kayak inilah dia, harus longgar dia, tapi ini jangan terlalu jauh Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.